Simpelnya orang yang nggak punya wudhu, ya udah melakukan hadas kecil. Nggak punya wudhu, udah melakukan salah satu daripada sebab-sebab hadas kecil yang udah kita sebutkan, maka haram baginya melakukan 4 hal. Kalau dia tetap melakukan dosa. Yang pertama as-salatu, sholat. Ya orang punya hadas kecil haram sholat hukumnya, haram. Nggak boleh dia sholat. Kalau orang sholat dalam keadaan wudhu bukannya dapat pahala, malah dosa. Makanya penting orang belajar wudhu tuh harus. Karena kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah, dosa. Bukannya dapat pahala, malah dosa, dosa besar. Bukan cuma sholat dan yang serupa dengan sholat hukumnya. Apa contohnya? Sajdatei syukrin, sujud syukur. Nah, ini kadang-kadang nih pemain bola di tengah lapangan habis ngegolin, wah biar kelihatan Islami, sujud syukur rame-rame. Wudhu kagak, ngadep kiblat kagak, aurat kelilingan. Sah apa enggak sujud syukurnya tuh? Sah. Kalau niatnya sujud syukur dosa hukumnya. Bukan dapat pahala, malah dosa. Jangan kadang-kadang keren, wah keren tuh tim itu menang golin sujud syukur, pale lobo menyan. Itu bukan sujud syukur, namanya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruh Sayyidina Syekh Salim Sumair Sahib Syarah Al-Habib Ahmad Muhammad Al-Syatir Ahmad bin Umar Al-Syatir ووصولهم وفورهم وجميع سلسلتنا العلمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلسلتنا النسبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لآخرتنا الله افتح عنا افتح عارفين وفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل وسوى السبيل إلى هذه النية وإلى حضرتنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويحرم على الجنوب 6 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم بالحيض 10 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. Nah, kita melanjutkan kajian kitab fiqih Safinatun Najah karya Syekh Salim Sumair alaihi rahmatullah. Di sini dijelaskan man intaqadha wudu'uhu, siapa yang batal wudunya, artinya dia punya hadas kecil. Siapa yang punya hadas kecil, haruma alaihi 4 asya, maka konsekuensinya apa? Diharamkan baginya 4 hal. Orang kalau punya hadas kecil, konsekuensinya haram bagi dia melakukan 4 hal tersebut. Simpelnya orang yang nggak punya wudhu, ya udah melakukan hadas kecil. Nggak punya wudhu, udah melakukan salah satu daripada sebab-sebab hadas kecil yang udah kita sebutkan, maka haram baginya melakukan 4 hal. Kalau dia tetap melakukan dosa. Yang pertama as-salatu, sholat. Ya orang punya hadas kecil haram sholat hukumnya, haram. Nggak boleh dia sholat. Kalau orang sholat dalam keadaan wudhu bukannya dapat pahala, malah dosa. Makanya penting orang belajar wudhu tuh harus. Karena kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah, dosa. Bukannya dapat pahala, malah dosa, dosa besar. Bahkan kalau orang sengaja tahu kagak ada wudhu, tahu tapi malah sengaja sholat, dosa besar hukumnya minal kabair, termasuk dosa besar. Bukan cuma sholat dan yang serupa dengan sholat hukumnya. Apa contohnya? Sajdatei syukrin, sujud syukur. Nah, ini kadang-kadang nih pemain bola di tengah lapangan habis ngegolin, wah biar kelihatan Islami, sujud syukur rame-rame. Wudhu kagak, ngadep kiblat kagak, aurat kelilingan. Sah apa enggak sujud syukurnya tuh? Sah. Kalau niatnya sujud syukur dosa hukumnya. Bukan dapat pahala, malah dosa. Jangan kadang-kadang keren, wah keren tuh tim itu menang golin sujud syukur, pale lobo menyan. Itu bukan sujud syukur, namanya dosa. Nggak ada. Sujud syukur tuh kayak sholat.
Yang namanya sujud syukur tuh harus ada wudu, satu. Yang kedua harus nutup aurat. Yang ketiga harus ngadep kiblat. Dan ada takbiratul ihramnya. Takbiratul ihram, sujud syukur, habis itu bangun salam. Itu sujud syukur. Simpel, sederhana, tapi tetap pakai aturan. Jadi jangan asal biar kelihatan keren di lapangan selebrasinya sujud syukur. Padahal bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Sujud syukur tuh hukumnya sama seperti sholat. Watilawati, sujud tilawah juga begitu. Sujud tilawah, kita lagi baca Quran, ketemu ayat tilawah, ayat sajdah, ayat yang disunahkan sujud tilawah. Ayat-ayat yang disunahkan sujud tilawah biasanya ada tandanya di mushaf tuh. Ada beberapa belas ayat kalau nggak salah. Saya lupa persis jumlahnya. Itu juga sama, harus pakai wudu. Nggak bisa kalau nggak ada wudu. Terus termasuk yang wajib pakai wudu khutbatul Jum'ah, khutbah Jumat. Khutbah Jumat tuh wajib pakai wudu. Kalau nggak pakai wudu dalam keadaan ada hadas, khutbah Jumatnya nggak sah. Kalau khutbah Jumatnya nggak sah, Jumatannya sah apa kagak? Nggak sah. Makanya hati-hati, khatib Jumat tuh harus paham betul. Haram hukumnya orang khutbah Jumat dalam keadaan nggak ada wudu, haram. Beda halnya khutbah Id. Khutbah Id nggak disyaratkan harus dalam keadaan bersih dari hadas. Bahkan sholat Id itu sendiri dengan khutbah dua hal yang terpisah. Kalau Jumatan kan beda. Jumatan itu dengan sholat sama khutbahnya itu nggak bisa dipisah. Satu kesatuan. Khutbahnya nggak sah, sholatnya ikut nggak sah, karena sholat itu harus setelah khutbah. Khutbahnya harus sah dulu. Kalau Id nggak. Id itu andai kata dia sholat doang nggak pakai khutbah, Idnya udah sah. Sholat doang nih 2 rakaat ya, dengan takbirnya, bahkan nggak pakai takbirnya lagi itu pelengkap doang. Afdalnya seperti itu. Tapi andai kata dia sholat doang 2 rakaat, ibu-ibu nih nggak sempet sholat Id di masjid atau musola, gara-gara mau nyiapin sarapan ketupat, akhirnya udah jam 8 sholat Id di rumah 2 rakaat doang, dapat nggak sholat sunnah Id? Dapat. Nggak harus ada khutbahnya Id. Andai kata pun ada khutbahnya, khutbah itu nggak jadi penentu keabsahan sholat Id. Dan andai kata pun dia khutbah, dalam khutbahnya nggak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Tapi nggak afdol, masa khutbah nggak suci keadaannya, dalam keadaan hadas, ya nggak bagus dong, kurang. Ngajar aja nih dalam keadaan hadas nggak pantas. Belajar aja nih ente taklim di majelisnya sekarang, ente andai kata taklim sekarang nih dalam keadaan nggak ada wudu, boleh apa kagak? Tetap dapat pahala nggak? Tetap, tapi kurang akhlak, kurang adab. Sunnahnya tuh dalam keadaan majelis ilmu, belajar ilmu agama, ngajar ilmu agama, zikir, itu semua sunnah dalam keadaan ada wudu. Tapi yang diharamkan ketika nggak ada wudu sholat. Dan yang serupa dengan sholat, apa yang serupa dengan sholat? Tadi sujud tilawah, sujud syukur, sama satu lagi tadi khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat itu menggantikan 2 rakaat. Jadi zuhur itu kan 4 rakaat. Sholat Jumat cuma 2 rakaat. 2 rakaatnya lagi pakai apa? 2 khutbah itu tadi. Jelas ya? Kalau tetap ngelakuin haram hukumnya tanpa wudu. La ilaha illallah. Wa tawafu, dan tawaf harus ada wudu. Tawaf tanpa wudu nggak sah. Tawaf tanpa wudu nggak sah hukumnya. Nah, makanya nih di sini nih perlu waspada yang tawaf. Kadang-kadang kita repot. Kalau tawaf pas lagi rame, kalau lagi sepi sih enak aja. Lagi pas rame, kesentuh sama perempuan yang gak mahram, apalagi pas dorong-dorongan. Anda mau tanya di madzhab Syafi'i ini, nggak sengaja kesentuh kulit perempuan yang gak mahram, batal apa enggak? Batal. Itu kalau ngikutin madzhab Syafi'i. Kalau wudunya batal, berarti tawafnya bisa lanjut nggak? Nggak. Tawafnya nggak bisa lanjut, harus wudu dulu. Tapi nanti putaran yang sebelumnya udah sah. 2 putaran, 3 putaran sebelumnya itu dianggap sah. Andai ini di putaran ketiga atau batal wudunya, mesti wudu dulu nih kalau ngikutin madzhab Syafi'i, baru lanjutin tawaf lagi. Ustaz tadi Alwi tahu nih, dari tempat tawaf ke tempat wudu lumayan jaraknya. Kalau 2 putaran, 3 putaran, 3 kali batal bisa kondor itu. Maka bagaimana solusinya? Solusinya di sini taklid kepada madzhab Imam Malik. Bagaimana caranya taklid madzhab Imam Malik yang benar? Cara taklid yang benar, ketika wudunya yang lengkap pakai sunnah-sunnahnya. Anda udah pernah ajarin tuh, wudu yang lengkap sesuai dengan sunnah-sunnahnya ya, mulai dari cuci tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak masing-masing 3 kali, kemudian setelah itu membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan 3 kali sampai ke siku sambil ditekan, sambil dalek. Jangan, biasanya kan kalau diguyur doang sah, tapi ada sebagian mazhab yang mensyaratkan harus dalek. Kalau nggak salah mazhab Malik yang mensyaratkan harus dalek.
Jadi harus ditekan wudunya. Nah, kemudian pas basuh kepala jangan cuma sebagian doang, harus seluruhnya. Paham? Setelah itu lanjutin kuping sampai kaki semuanya. Sunnah-sunnahnya semua diamalin. Kalau semua sunnahnya diamalin, maka wudhu kita sah menurut semua madhab. Semua sunnah di madhab Syafi'i ketika wudhu kita amalin, wudhu kita sah menurut semua madhab. Kalau wudhu kita udah sah menurut semua madhab, maka nanti kita kalau tahu-tahu kesentuh perempuan, ya udah lanjutin aja, nggak batal, ngikut madhab Malik. Kalau tahu-tahu kesentuh perempuan, udah lanjutin aja, kita nggak batal. Kalau bolak-balik lagi tawaf repot, taklid kepada madhab Imam Malik. Tapi caranya tadi wudunya yang benar dulu. Wudunya biar utuh, ngikutin sunnah-sunnah. Kalau wudunya udah utuh, ngikutin sunnah, nanti batalnya pun bisa ngikutin madhab lain. Jangan wudunya cuma Syafi'i doang, yang lainnya nggak diperhatiin, batalnya mau ngikutin madhab lain. Itu bisa jadi talfik namanya, campur aduk itu namanya. Enggak, kalau ente mau ngikutin madhab Malik dalam urusan hal-hal yang membatalkan wudu, ikutin juga madhab Malik dalam cara wudu. Artinya bagaimana cara ngikutin ini? Simple kata ulama, ente ngikutin madhab Syafi'i dengan sunnah-sunnahnya yang lengkap. Itu udah mengcover wudu semua madhab. Sah menurut semua madhab berarti wudunya ente. Kalau udah sah menurut semua madhab, ente ketika batal mau ngambil pendapat madhab lain pun nggak masalah. Jelas atau tidak? Faham? Nah, ini yang tour guide nih mesti paham nih. Ya, tour leader. Mutawif harus paham. Harus ngerti. Mudah-mudahan semuanya bisa umroh insyaallah. Bisa umroh, bisa haji, bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Jangan lupa pakai marhabat tour and travel. Nggak boleh di masjid itu. La ilaha illallah. Kemudian ya tawaf, haram tawaf kalau dalam keadaan nggak ada wudu, dalam keadaan punya hadas, haram tawaf hukumnya. Yang ketiga wa massul mushafi, massul mushaf, megang mushaf Al-Qur'an, bukan baca ya, bukan baca Quran. Kalau baca Quran pakai hafalan boleh dalam keadaan nggak ada wudu. Yang nggak boleh itu megang mushaf Al-Qur'an, nggak boleh, hukumnya haram. Ya, nggak boleh, hukumnya haram. Dalam keadaan wudu megang mushaf hukumnya haram. La ilaha illallah. Bukan hanya mushaf doang yang utuh, kulitnya mushaf nih kita megang, mushaf nih nyambung nih. Coba ada mushaf nggak? Mushaf Quran ada di sini, banyak. Mana? Ambil satu mushaf Quran. Nih kita nggak ada wudu nih, jangankan mushafnya, kulit mushafnya, kulit jilduhu al-muttasil bihi, ini kulit. Ini saya mau tanya, ini halaman pertama ada ayat Qurannya nggak? Nggak ada, Qurannya di lanjutannya. Tapi ini disebutnya kulit apa? Sampul apa? Sampul mushaf. Karena dia nyambung sama mushaf sebagai sampul mushaf, maka megangnya harus pakai wudu. Saya nggak boleh megang ini tanpa wudu nih. Walaupun dia belum ada ayat Qurannya di sini, ayat Qurannya di halaman-halaman berikutnya. Tapi karena dia udah jadi satu kesatuan dari mushaf, megangnya pun harus pakai wudu. Bahkan ulama mengatakan wa kadzal munfasil alladzi lam tanqati nisbatuhu ilaih. Kulit Quran nih, kulit mushaf udah copot nih, kulit nih udah copot. Tapi ciri khas dia sebagai kulit mushaf masih ketahuan. Dia udah copot nih kulit, udah lama nih mushaf udah copot kulitnya. Tapi masih kelihatan ini kulit mushaf, mushaf Al-Qur'an Al-Karim. Walaupun udah lepas tuh kulit mushaf, tapi karena masih disebut sebagai kulit mushaf, penghormatan, megang mesti pakai wudu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu jadi ibrah, pelajaran buat kita. Kalau nempel sama sesuatu yang mulia, kita ikut jadi mulia. Nempel sama sesuatu yang mulia, ikut jadi mulia. Nih kulit mushaf dibikin dari apa nih simpulnya nih? Kertas. Kertas biasa. Kertas kalau bukan jadi mushaf, mau dibakar boleh nggak? Boleh. Mau diinjak boleh nggak? Boleh. Kalau kertas bukan mushaf ya, mau dikencingin kertas boleh apa kagak? Boleh. Tapi begitu dia jadi mushaf, bersanding dengan mushaf, maka kertas itu menjadi mulia. Dipegangnya aja mesti pakai wudu. Coba-coba ente nginain, penghinaan agama, penjara ente. Itu jadi pelajaran. Nempel sama sesuatu yang mulia, maka kita akan ikut menjadi mulia. Makanya jangan jauh-jauh sama orang mulia. Nah, dekat sama orang soleh, ikut kecipratan. Nah, nanti di akhirat mudah-mudahan, karena di dunia kita dekat sama mereka, di akhirat dikumpulin sama mereka insya Allah. Nah, tapi jangan sampai tujuannya dekat sama orang soleh biar ngetop. Hati-hati, termasuk gurur, termasuk tipuan syaitan tuh.
deket orang soleh, deket orang mulia, orang alim, biar dibilang, gue deket nih sama Habib Fulan, gue deket nih sama Kiai Fulan, biar punya nama, biar punya kedudukan. Nah, itu gurur, tipuan dari syaitan. Dia bukannya dapat manfaat dari orang alim itu, malah dapat mudarat, dia jadi sombong, barokah kagak dapat. Gak boleh, itu tipuan setan tuh. Termasuk cara tipu daya setan supaya kita kejeblos, kita deket sama orang soleh tapi kita dibikin sombong. Kita manfaatin kedekatan kita sama orang soleh buat nyari kedudukan di mata orang. Upload foto sama orang soleh tujuannya biar dikenal seolah-olah orang baik, biar orang kenal saya bukan orang sembarangan. Duduk saya sama Habib Rizik, duduk saya sama Habib Fulan, biar dibilang begitu. Hati-hati, itu tipuan setan. Kalau emang mau benar-benar deket sama orang soleh, deket yang tulus, yang ikhlas. Saya deket pengen ngambil ilmunya, saya dekat mau ngambil keberkahannya, saya dekat pengen supaya besok di akhirat dikumpulkan dengan mereka, saya dekat supaya saya bisa kontrol diri saya, bisa meniru akhlaknya. Itu tujuan kita dekat dengan orang soleh. Kalau begitu dekat sama orang soleh, setan udah mulai mau belokin niatnya, buru-buru lurusin, buru-buru. Kadang-kadang setan pinter, di awalnya kita niat lurus, waktu di tengah-tengah dibelokin, buru-buru balikin lagi, saudara. Itulah pergolakan dengan setan, itu nggak akan selesai sampai kita husnul khatimah. Pergolakan, pertarungan dengan setan dalam meluruskan niat di hati itu nggak akan pernah kelar sampai ujungnya kapan? Nanti ente mati, husnul khatimah. Bahkan detik-detik ente mau mati itu setan beribu-ribu datang ngegoda supaya ente belok. Nasallallahu alafiyah. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua husnul khatimah ya rabbal alamin. Ya, jadi yang pertama yang diharamkan untuk orang yang nggak ada wudu apa? Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga masul mushaf, nyentuh mushaf haram. Nah, nanti akan kita bahas insyaallah. Nanti akan kita bahas. Ya, wa kharitatihi wa sunduqihi, termasuk kotaknya. Kadang-kadang kan mushaf tuh ada yang ada kotaknya. Quran ada kotaknya lagi tempat nyimpannya. Kontaknya kalau diidentik dengan mushaf, oh ini kotak nyimpan Quran, haram kita pegang kalau nggak ada wudu. Sampai segitunya. Wa ilaqatihi, tali mushaf. Kalau kita tahu nih emang talinya mushaf nih, ada ciri khasnya, emang ini tali mushaf, haram kita nyentuhnya kalau nggak ada wudu. Saking segitunya, saking Allah muliakan Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Tidak nyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ada pertanyaan, Beb, bagaimana kalau yang terjemahan? Terjemahan itu hukumnya sama seperti tafsir. Terjemahan Quran itu sebenarnya bukan terjemahan, karena Al-Quran itu nggak bisa diterjemahin. Ulama makanya nyebut bahasa terjemahan Quran itu haram nerjemahin Quran. Kenapa? Karena nggak ada bahasa yang bisa menampung bahasa Quran. Nggak ada. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan bilisanin Arabiyyin mubin. Bahasa Al-Quran itu i'jaz, ada mengandung mukjizat. Sampai Al-Quran nantang siapa, fa'tu bi suratin min mithlihi, siapa yang bisa mendatangkan satu surat aja seperti Al-Quran. Yang paling pendek itu surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang bisa datangin surat seperti ini? Tiga surat, 3 ayat yang dengan balaghahnya, dengan unsur sastranya, dengan i'jaznya, dengan keindahan bahasanya, nggak ada yang bisa, saudara. Makanya ulama mengatakan, ya, lafaz Quran itu i'jaz, dia nggak bisa diterjemahin. Bahasa mana yang bisa menampung bahasa Quran? Nggak ada yang bisa. Makanya terjemahan-terjemahan yang ada itu disebut terjemahan tafsir Al-Quran. Nah, terjemahannya bukan terjemah Quran, terjemahan tafsir. Yang diterjemahin itu bukan Qurannya, yang diterjemahin penjelasan tentang Al-Quran. Nggak mampu nerjemahin Quran. Siapa yang mampu nerjemahin Quran? Nggak bisa. Makanya ulama bahas haram hukum nerjemahin Quran. Yang boleh itu nerjemahin tafsir Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana, Beb? Kita kembali ke bahasan Quran terjemahan. Boleh nggak dipegang kalau nggak ada wudu? Itu hukumnya sama seperti tafsir. Apa hukum tafsir? Tafsir dilihat, kata ulama, kalau huruf tafsirnya lebih banyak dari huruf Qurannya, maka boleh dipegang tanpa wudu. Kalau huruf tafsirnya lebih banyak dari huruf Qurannya, maka boleh dipegang tanpa wudu. Tapi kalau huruf Qurannya lebih banyak dari huruf tafsirnya, maka nggak boleh dipegang tanpa wudu. Harus pakai wudu. Kalau bicara adab, bicara akhlak, semuanya harus pakai wudu. Hatta tafsir, hatta kitab hadis pakai wudu. Adab, akhlak. Tapi kita bicara boleh, pakai nggak boleh, halal atau haram. Tafsir tadi hukumnya. Kalau huruf tafsirnya lebih banyak dari ayat, lebih banyak dari huruf Quran, maka boleh dipegang tanpa wudu. Tapi kalau huruf tafsirnya lebih dikit dari huruf Quran, maka nggak boleh dipegang tanpa wudu. Nah, sekarang realnya bagaimana, Beb? Kan kita kagak sempat menghitungin huruf tafsir satu-satu. Nggak sempat menghitungin
huruf Quran satu-satu, Beb. Realnya bagaimana? Umumnya tafsir hurufnya lebih banyak dari Quran. Umumnya tafsir lebih banyak. Bahkan tafsir yang kecil sekalipun yang dipelajari di pesantren-pesantren, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain kan termasuk paling kecil. Itu tafsir Jalalain huruf tafsirnya masih lebih banyak dari huruf Qurannya. Berarti boleh nggak dipegang tanpa wudu? Boleh. Terjemahan bagaimana, Beb? Sama. Kalau terjemahannya lebih banyak dari ayat Qurannya, maka terjemahannya boleh dipegang tanpa wudu. Quran terjemahan boleh dipegang tanpa wudu. Jelas atau tidak? Paham? Cuman tetap jaga-jaga adab akhlak, tetap biasain pakai wudu. Tadi kenapa Beb terjemahan boleh dipegang tanpa wudu? Karena dia itu tafsir. Kalau udah terjemahan tuh udah tafsir berarti isinya. Tafsiran Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an secara utuh, tapi udah campur sama tafsir Al-Qur'an. La ilaha illallah. Kecuali kalau dibawanya barang pakai barang. Misalkan nih. Ini di atas kursi nih. Di atas meja nih ada mushaf kan? Kalau aneh bawa begini langsung nggak pakai wudu boleh apa enggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Nah sekarang ada mushaf di atas kursi. Anak ngangkat kursinya. Anak nggak ada wudu, boleh apa enggak? Tergantung niat. Nah di sini al-umur bimaqasidiha, tergantung niat. Kalau niatnya ngangkat meja sekaligus ngangkat mushaf boleh sekaligus. Ngangkat meja sekaligus ngangkat mushaf boleh, niatnya sekaligus mutlak. Atau niatnya ngangkat meja doang, kebetulan ada mushaf di atasnya, boleh. Tapi kalau begini niatnya cuma ngangkat mushaf doang, saya mau ngangkat mushaf doang ini, cuma sekalian aja dah. Tujuan saya, niat saya sih yang saya angkat mushaf. Kalau niatnya cuma ngangkat mushaf doang, nggak boleh, karena dia harus pakai wudu. Tapi kalau tujuannya ngangkat meja doang atau ngangkat meja sekaligus ngangkat mushaf, maka hukumnya boleh tanpa wudu. Jelas? Paham? Insya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, tadi kan pertama sholat yang haram, kedua tawaf, yang ketiga nyentuh mushaf, yang keempat bawa mushaf. Nah, tadi nyentuh doang tuh, nyentuh kagak boleh. Yang keempat yang haram membawa mushaf, nggak boleh, haram hukumnya. Nyentuh aja haram, apalagi bawa. Nyentuh aja haram, apalagi bawa. Haram hukumnya kalau nggak ada wudu. Kecuali ada pengecualian nih, ulama mengatakan kalau tahu-tahu mushaf udah terhinakan di bawah, lagi jatuh posisinya, kalau kita nggak buru-buru ambil takut dihinain posisi mushaf. Nah, kalau kita mau wudu dulu kondisinya nggak memungkinkan, jauh atau bagaimana, maka bagaimana? Daripada ada yang hinain, takut injak-injak anak kecil atau takut buru-buru ambil, langsung taruh di tempat terdekat, di tempat yang sekiranya mushaf nggak dihinakan. Jelas ya? Itu pengecualian. Tetap Quran, selama dia masih dikatakan mushaf, tetap mushaf. Mushaf yang udah rusak, yang sekiranya takut dihinakan, ya selama masih bisa disimpan yang baik. Tapi kalau memang udah nggak bisa disimpan, yang sekiranya takut diinjak-injak, dibuang-buang, dihinakan, ya maka dibinasakan tadi dengan cara dibakar. Ya dibinasakan dengan cara, tapi dibakarnya nggak perlu seolah-olah kayak menghina. Kan perbedaan dibakar untuk menghilangkan karena menghormati, dengan perbedaan membakar menghina kan lain. Kalau yang di Swedia kan kelihatan banget tuh, ngebakarnya buat ngehina. Yang di Belanda dulu juga kejadian, ngebakarnya buat ngehina, sengaja ditontonin depan orang. Kalau ini emang udah mushaf udah hancur, udah jelek, sekiranya takut dihinakan, diinjak-injak, maka dia dimusnahkan dengan cara dibakar. Tapi ya itu tadi, zaman sekarang nggak perlu divideokan, nggak perlu dipertontonkan, dengan cara yang terhormat, dengan cara untuk menghormati Al-Quran. Jelas ya? Nah, la ilaha illallah. Wa yahrumu, ini ntar dipotong video nih. Kata Habib Hanif boleh bakar Al-Quran, penghinaan agama. Wah, Habib Balawi seperti ini, Habib Balawi. Dikit-dikit kan begitu sekarang, potong video. La ilaha illallah. Yang begitu ntar jatah surganya dipotong-potong tuh. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. Nah sekarang orang yang junub,
Orang yang junub haram baginya melakukan 6 hal. Apa aja 6 hal tersebut? 4 hal tadi sama. Salat, tawaf, masul mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa Nah, sekarang yang baru 2 nih yang perlu saya jelaskan. Yang 4 tadi sama. Bagi orang junub haram 4 hal tadi, sama kayak orang wudu. Ditambah 2. Apa? Walubthu fil masjidi, duduk di masjid, netep di masjid. Orang yang dalam keadaan junub netep di masjid nggak boleh, hukumnya haram. Berarti dari sini orang junub duduk di masjid hukumnya haram. Berarti kalau ada yang nanya, Beb, boleh nggak bersetubuh di masjid laki bini? Anda ini dia marbot laki bini, tinggal di masjid, mati sepi malam-malam, nggak ada ngeliat, lampu dimatiin, semua CCTV dimatiin, mau gawat banget ini. Ini laki bini halal ibadah, tapi bersetubuh di masjid, boleh nggak? Ya nggak boleh. Begitu masuk kan langsung junub. Begitu masuk otomatis langsung junub. Netep orang junub di masjid boleh nggak? Nggak boleh. Sampai kayak gak ada tempat lahir di masjid nggak boleh, haram hukumnya. Makanya kalau ada orang yang nungguin masjid, kalaupun emang laki bini, di tempatnya harus di luar masjid, terpisah. Jangan di tanah wakaf buat masjid. Tanah wakaf buat masjid itu statusnya masjid walaupun nggak ada bangunan. Tanah yang udah diwakafin buat masjid itu statusnya wakaf lil masjid walaupun nggak ada bangunannya. Masjid tuh ada bangunan kapan sih? Sekarang. Sampai sekarang di Timur Tengah masjid masih banyak yang nggak ada bangunannya atasnya. Masjidil Haram nggak ada bangunan atasnya di bagian tawaf tuh, tapi tuh hukumnya statusnya apa? Masjid. Di Tarim masjid-masjid tuh kebuka atasnya nggak ada bangunan. Apakah bukan masjid? Tetap masjid. Di zaman Nabi SAW nggak ada lantainya. Masjid itu nggak harus ada bangunan. Masjid itu tanah wakaf buat masjid, itu masjid. Makanya jangan sembarangan. Kadang bangun tempat tinggal buat marbot sama bininya di tanah yang wakaf buat masjid. Wakaf lil masjidiyah. Kecuali kalau wakafnya lil maslahat ya, lil maslahatil ummah, lain cerita tuh, itu boleh. Dibagi nih. Makanya orang wakaf tuh mesti ngerti agama, mesti dituntun oleh ustadz yang ngerti hukum wakaf. Kalau wakaf lil masjidiyah tuh tanah bersedia masjid, bisa itikaf di situ walaupun ente belum bangun. Nggak harus nunggu masjid jadi. Tanah masih kosong itu jadi masjid. Kalau sudah diwakafkan untuk masjid. Makanya kalau bikin kamar buat marbot sama bininya jangan di dalam masjid, jangan di dalam tanah wakaf masjid. Kalau mau di tanah wakaf lil maslahah boleh, silahkan. Atau dibagi, sebagian tanah lil wakaf lil masjid, waktu wakafin nih, sebagian lagi lil maslahatil ummah, itu silahkan. Tapi kalau yang wakaf lil masjidiyah nggak boleh. Nggak boleh tuh, haram hukumnya. La ilaha illallah wa qiraatul Quran. Jadi netep di masjid buat orang yang junub hukumnya haram. Beb, saya ketiduran di masjid, tahu-tahu mimpi basah, Beb. Bagaimana? Ya namanya ketiduran. Siapa yang bisa duga tuh mimpi bisa datang? Ya, buru-buru begitu bangun langsung keluar, nggak boleh netep di masjid. Bangun langsung keluar, mandi di luar, jangan netep di masjid. Haram hukumnya. Walubdhu fil masjidi. Wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Kalau tadi yang haram kalau nggak ada wudu, megang dan nyentuh membawa mushaf. Baca boleh apa kagak? Boleh. Baca Quran dalam keadaan nggak ada wudu boleh apa kagak? Boleh. Tapi kalau orang junub jangankan megang, jangankan nyentuh. Baca Quran, niat Quran nggak boleh. Baca Quran nggak boleh. Kalau diniatkan baca Quran nggak boleh. Haram hukumnya. Jelas?